Setelah memahami pos-pos luar biasa, sekarang kita masuk ke fondasi yang lebih dalam. Bagaimana sebenarnya sebuah perusahaan memutuskan kapan sebuah pendapatan atau beban diakui? Bayangkan, kamu jasa titip beli barang untuk teman. Teman sudah transfer, tapi barangnya belum kamu beli. Kapan kamu mencatat dapat uang? Saat uang masuk ke rekening atau saat barang benar-benar sudah kamu serahkan? Inilah inti perbedaan dua dasar akuntansi ini. Dasar akrual mengakui pendapatan saat hak timbul, bukan saat uangnya masuk, dan mengakui beban saat kewajiban timbul, bukan saat dibayar. Hampir semua perusahaan menggunakan dasar ini karena sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sebaliknya, dasar tunai hanya mencatat pendapatan saat kas diterima dan beban saat kas dibayarkan. Cara ini sederhana, tapi mengabaikan prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan, sehingga tidak sesuai dengan GAPP. Penggunanya terbatas pada perusahaan kecil dan pembayar pajak perseorangan. Dasar yang dipilih menentukan kapan laba muncul di laporan, dan perbedaannya bisa sangat signifikan, terutama ketika transaksi melintasi lebih dari satu periode. Dari perbedaan itu, sekarang kita buktikan langsung bagaimana dasar kas bisa menghasilkan laporan yang terasa aneh secara logika bisnis. Sebuah perusahaan kontraktor menandatangani kontrak membangun rumah seharga Rp250 juta. Seluruh pekerjaan dilakukan di bulan Januari, dan biaya konstruksi sebesar Rp200 juta belum dibayar. Di akhir Januari, rumah selesai dan diserah terimakan. Tapi uang pembayaran baru diterima di Februari, dan biaya konstruksi baru dibayar di Maret. Dengan dasar kas, laporan laba ruginya mencatat seperti ini. Januari 0. Karena tidak ada kas masuk maupun keluar. Februari tiba-tiba muncul laba sebesar Rp250 juta karena kas pembayaran baru diterima. Lalu Maret mencatat rugi Rp200 juta karena biaya konstruksi baru dibayar. Padahal secara bisnis, seluruh pekerjaan selesai di Januari. Inilah masalah utama dasar kas. Laba dan rugi muncul di bulan yang salah, sehingga laporan tidak mencerminkan kapan sebenarnya nilai ekonomis itu tercipta. Dari ketidaksesuaian tadi, sekarang kita lihat bagaimana dasar accrual menyelesaikan masalah itu dengan hasil yang jauh lebih masuk akal. Transaksinya sama persis. Kontrak 250 juta, biaya konstruksi 200 juta. Pekerjaan selesai di Januari, pembayaran diterima Februari, biaya dibayar Maret. Tapi dengan dasar accrual, logikanya berbeda. Di Januari, begitu rumah selesai dan diserah terimakan, pendapatan 250 juta langsung diakui, karena hak atas pendapatan itu sudah timbul. Di saat yang sama, biaya konstruksi 200 juta juga langsung diakui karena kewajiban membayarnya sudah ada. Hasilnya, laba bersih 50 juta muncul tepat di Januari. Februari dan Maret, keduanya 0. Karena penerimaan kas di Februari dan pembayaran di Maret hanyalah pergerakan uang, bukan pergerakan nilai ekonomis yang baru. Total laba tetap sama, 50 juta. Tapi sekarang muncul di bulan yang tepat. Inilah keunggulan dasar accrual. Laporan mencerminkan kapan nilai ekonomis benar-benar tercipta, bukan kapan uangnya berpindah tangan. Tapi akibat dari dasar kas bukan hanya terlihat di laporan laba rugi, neracanya pun ikut berbeda. Dan disinilah gambarannya jadi semakin jelas. Dengan dasar tunai, neraca perusahaan kontraktor ini terlihat sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana. Per 31 Januari, total aset adalah 0. Tidak ada kas masuk, tidak ada kas keluar. Seolah perusahaan tidak melakukan apapun di bulan itu, padahal rumah sudah selesai dibangun dan diserahkan. Per 28 Februari, kas masuk Rp250 juta dari pembayaran klien, sehingga total aset melompat menjadi Rp250 juta. Seluruhnya berupa kas, dan ekuitas pemilik pun ikut naik ke Rp250 juta. Per 31 Maret, kas berkurang Rp200 juta untuk membayar biaya konstruksi, sehingga kas tersisa Rp50 juta dan ekuitas pemilik turun menjadi Rp50 juta. Perhatikan satu hal, di neraca dasar tunai tidak ada piutang usaha, tidak ada utang usaha. Keduanya tidak pernah dicatat. Neraca yang terlihat bersih ini justru menyembunyikan informasi penting.
Di Januari, perusahaan sebenarnya punya piutang 250 juta rupiah dan utang 200 juta rupiah. Tapi keduanya tidak terlihat sama sekali. Bandingkan dengan neraca dasar akrual, dan perbedaannya langsung terasa di baris pertama bulan Januari. Per 31 Januari, neraca dasar akrual sudah mencatat total aset sebesar 250 juta rupiah, meski kas masih nol. Dari mana 250 juta rupiah itu? Dari piutang usaha. Rumah sudah diserahkan, hak menerima pembayaran sudah timbul, maka 250 juta rupiah langsung dicatat sebagai piutang. Di sisi kewajiban, utang usaha sebesar 200 juta rupiah juga sudah muncul, karena biaya konstruksi sudah terjadi meski belum dibayar. Ekuitas pemilik di Januari sudah tercatat 50 juta rupiah, mencerminkan laba bersih yang memang terjadi di bulan itu. Lalu di Februari, kas masuk 250 juta rupiah dari klien. Piutang usaha turun ke nol, kas naik ke 250 juta rupiah, total aset tetap 250 juta rupiah. Di Maret, kas keluar 200 juta rupiah untuk bayar biaya konstruksi. Utang usaha lunas, kas tersisa 50 juta rupiah, total aset turun ke 50 juta rupiah. Ekuitas pemilik tetap 50 juta rupiah di seluruh periode. Inilah neraca yang jujur. Di Januari, sudah terlihat bahwa perusahaan punya klaim senilai 250 juta rupiah dan kewajiban 200 juta rupiah, jauh sebelum uangnya berpindah tangan. Dari perbandingan dua neraca itu, sekarang kita rangkum secara eksplisit apa saja distorsi yang ditimbulkan dasar kas dan mengapa itu bermasalah. Ada 3 kelemahan spesifik yang membuat dasar kas tidak konsisten dengan teori akuntansi. Pertama, dasar kas mengurang sajikan pendapatan dan aset dari pekerjaan yang sudah selesai di Januari, dan sekaligus menggabaikan piutang usaha yang sebenarnya segera akan diterima. Akibatnya, kondisi keuangan Januari terlihat jauh lebih buruk dari kenyataan. Kedua, dasar kas juga mengurang sajikan biaya pembangunan dan kewajiban yang sudah timbul. Utang usaha tidak tercatat sampai kas benar-benar dibayar di Maret. Kewajiban perusahaan jadi tidak terlihat di laporan. Ketiga, kombinasi dari dua distorsi itu membuat ekuitas pemilik berfluktuasi tidak wajar. Terlalu rendah di Januari karena pendapatan dan aset tidak diakui, lalu terlalu tinggi di akhir Februari karena biaya dan kewajiban belum diakui sampai Maret. 3 distorsi sekaligus di pendapatan, kewajiban, dan ekuitas. Inilah alasan mengapa dasar kas tidak diterima sebagai prinsip akuntansi berterima umum. Tapi kalau dasar tunai murni punya 3 kelemahan besar, mengapa masih banyak usaha kecil dan profesional yang tetap memakainya? Ternyata ada versi yang lebih baik, namanya dasar kas modifikasian. Bayangkan kamu yang biasanya mencatat uang jajan harian secara manual, tapi mulai menambahkan catatan aset seperti laptop dan buku yang kamu beli. Bukan akrual penuh, tapi lebih rapi dari tunai murni. Itulah logika dasar kas modifikasian. Ia tetap menggunakan dasar tunai sebagai fondasi, tapi dengan 3 modifikasi penting. Pertama, pengeluaran untuk aset tetap dikapitalisasi, artinya tidak langsung dibebankan sekaligus, melainkan dicatat sebagai aset. Kedua, aset tetap diakui dan muncul di neraca. Ketiga, sediaan barang tetap dicatat meski belum terjual. Dengan 3 modifikasi ini, laporan keuangannya menjadi lebih mendekati realitas dibanding dasar tunai murni. Pengguna utamanya adalah biro jasa profesional seperti akuntan, dokter, pengacara dan konsultan, serta usaha retail, real estate, dan agrobisnis. Dasar kas modifikasian adalah kompromi yang praktis, cukup sederhana untuk usaha kecil, tapi cukup informatif untuk menggambarkan kondisi keuangan yang lebih jujur dari sekedar arus kas. Dari semua yang sudah kita bahas, ada satu benang merah yang menghubungkan seluruh materi kegiatan belajar 2 ini. Dan benang merah itu lebih sederhana dari yang terlihat. Kita mulai dari pertanyaan, apakah semua pos harus masuk laporan laba rugi? Jawabannya tergantung konsep. All inclusive memasukkan semuanya, current operating memisahkan yang luar biasa ke laporan perubahan ekuitas. Lalu kita pelajari 6 kategori pos yang termasuk dalam pembahasan luar biasa. Mulai dari pos luar biasa sejati yang harus memenuhi 2 syarat ketat, hingga keuntungan atau kerugian material yang bukan luar biasa.
penyesuaian periode lalu yang langsung masuk saldo laba, perubahan taksiran yang hanya berlaku ke depan, perubahan prinsip akuntansi yang dihitung retroaktif, sampai penghentian kegiatan usaha yang harus dipisahkan secara menyeluruh. Terakhir, kita bandingkan dua fondasi pengakuan, dasar akrual yang mengikuti kapan hak dan kewajiban timbul, dan dasar tunai yang hanya mengikuti pergerakan kas, beserta solusi tengahnya, dasar kas modifikasian. Satu pelajaran terbesar dari seluruh materi ini, luar biasa bukan alasan untuk menyembunyikan angka. Justru sebaliknya, pos yang tidak biasa harus diungkap paling jelas, paling terpisah, dan paling transparan dalam laporan keuangan.